Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi DIA mata kuliah statistik, yang dimana mata kuliah statistik ini diajarkan pada mahasiswa di semester 5 di Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Kontrak perkuliahan, nama mata kuliahnya statistik dengan kode mata kuliah POR 602 dengan bobot SKS itu 3, dilaksanakan pada semester 5 dengan jumlah pertemuannya itu 16 dan tempat pertemuannya di ruang POR 04, dan dosen mata kuliah saya sendiri, Alex Oktadinata, SPD MPD. Deskripsi mata kuliah statistik. Pada perkuliahan ini dibahas pengetahuan tentang statistik dan penerapan pada aplikasi interpretasi, mencakup konsep statistika, data, skala pengukuran, pemilihan analisis statistik untuk memecahkan masalah penelitian, macam-macam analisis korelasi, regresi, komparasi, penyajian persyaratan analisis, dan pengujian hipotesis. Pada mata kuliah statistik ini ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama itu kemampuan sikap. Di sini diharapkan mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, adanya rasa tanggung jawab dan jujur, serta mampu berkolaborasi dengan sejawat dalam memecahkan berbagai soal yang berhubungan materi statistik dan mampu mengkomunikasikannya berdasarkan etika sebagai masyarakat ilmiah. Selanjutnya capaian pembelajaran itu kemampuan kerja mahasiswa, di mana diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan mengolah data, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengolahan data penelitian. Selanjutnya itu capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, yang dimana mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis dalam menentukan formula sederhana dalam menganalisis data hasil penelitian, menguasai pengetahuan tentang mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil pengolahan data penelitian. Capaian pembelajaran kemampuan manajerial, diharapkan mahasiswa mampu menentukan sendiri topik-topik khusus yang relevan dalam materi kuliah untuk kepentingan pendalaman dan pengayaan materi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan merencanakan, menyusun, dan mengorganisir kegiatan belajar sendiri dalam kelompok belajar interaktif sesama peserta kuliah untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa tentang statistik. Selanjutnya itu adalah topik pembahasan mata kuliah. Itu ada pertemuan 1 sampai 16, di mana di sini ada penjelasan silabus, pengertian statistik dan statistika, tentang kedudukan data, tentang deskripsi data, tentang skor standar, standar deviasi, analisis korelasi, baik produk momen maupun tata jenjang, uji normalitas, uji homogenitas, uji korelasi ganda, dan uji T untuk sampel bebas dan sampel berbeda dan sampel yang sama. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mengetahui cakupan materi statistik dan proses pembelajaran. Secara kognitif, mahasiswa memahami statistik deskriptif. Secara afektif, mahasiswa merasakan pentingnya kejujuran data dan penggunaannya. Pada aspek keterampilan, mahasiswa memahami dan menentukan kedudukan data. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyajikan data dalam bentuk deskripsi data, mahasiswa mampu menentukan standar deviasi dan varian, mampu mengkonversikan data ke skor standar, mahasiswa mampu mengaplikasikan analisis korelasi sederhana, baik itu yang parametrik maupun non-parametrik. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan uji syarat analisis parametrik. Mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis, korelasi ganda, dan analisis komparasi. Selanjutnya, dalam pembelajaran statistik ini saya menggunakan
pola pembelajaran orang dewasa, yang dimana diharapkan pada proses perkuliahan mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan pembelajarannya bersifat fleksibel. Maksudnya bagaimana? Di mana perkuliahan merupakan usaha kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan metode negosiasi dalam membuat kesepakatan. Strategi pembelajaran dalam perkuliahan diterapkan strategi pembelajaran yang dimana terdiri dari 60% penjelasan materi perkuliahan, 20% diskusi dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dan yang terakhir itu adalah 20% untuk penugasan. Sebelum pembelajaran dimulai, materi perkuliahan selama 1 semester telah dibagikan pada awal perkuliahan atau dalam pertemuan pertama. Penilaian. Setelah perkuliahan selesai, maka akan dilakukan penilaian yang dimana porsi penilaiannya adalah sebagai berikut. Diharapkan dari tugas-tugas itu memiliki bobot 30%, ujian tengah semester itu memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester itu memiliki bobot 40%. Dan standar penilaian pada mata kuliah ini menggunakan standar penilaian angka patokan yang telah ditetapkan Universitas Jambi, yang dimana hasil evaluasinya dikategorikan sebagai berikut. Pada perkuliahan statistik, nilai 55 merupakan batas terendah untuk lulus. Jadi apabila terdapat mahasiswa yang nilainya kurang dari 55, maka dia akan melakukan perbaikan. Selanjutnya itu referensi cetak pada mata kuliah statistik. Di sini ada buku Sujana tentang desain dan analisis eksperimen edisi ketiga, ada Sujana metode statistik edisi ke-6, ada Anas Sudijono pengantar statistik pendidikan, ada Sugiono tentang statistik untuk penelitian, Supranto statistik teori dan aplikasi, Ridwan belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti pemula, dan sebagainya. Penutup, diharapkan di sini mahasiswa memiliki sifat kedisiplinan dan tata krama, yang dimana pada perkuliahan daring ini toleransi keterlambatan itu hanya 10 menit, dimana nanti setiap perkuliahannya menggunakan pakaian rapi dan sopan. Hal ini saya siasati setiap awal perkuliahan. Saya minta mengaktifkan video Zoom meetingnya agar mereka dapat memperlihatkan pakaiannya. Selanjutnya mereka menyimak secara seksama atau mencatat, mendengarkan kuliah dengan baik. Selanjutnya interaksi sosial terkait dengan mata kuliah statistik, mahasiswa diperkenalkan bertanya kapanpun, baik di saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Dalam proses perkuliahan saya juga menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki perkuliahan. Selanjutnya itu adalah komitmen, di mana mahasiswa berusaha untuk memenuhi kehadiran 80%. Hal ini dikarenakan pada sistem si akad unja itu nilai dapat di input apabila kehadiran mahasiswa itu lebih atau sama dengan 80% dari kehadiran. Apabila rendah dari 80% kehadirannya, maka nilai tidak dapat diinput dengan sistem. Selanjutnya terkait perkuliahan, dosen hanya berkoordinasi dengan ketua kelas. Dan yang terakhir, pada umumnya perkuliahan saya itu nilai bukanlah menjadi hal yang utama, melainkan proses perkuliahan serta moral dan etika yang paling utama. Percuma mahasiswa memiliki kepintaran yang baik, mampu memecahkan masalah, terampil dalam statistik, kan tetapi tidak memiliki moral dan etika, itu sangat tidak bagus, karena dampaknya mereka tidak akan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Mungkin demikianlah penyampaian DIA pada mata kuliah statistik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan statistik, dan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana materi ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Dari modul yang sudah saya sebarkan itu ada 2 uji normalitas. Yang pertama itu uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji normalitas yang menggunakan chi kuadrat. Oke, langsung saya coba share screen bahan ajar saya tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Oke. Pengujian normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data atau kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menjadi penting karena kebanyakan analisis statistik yang bersifat inferensial mengisyaratkan bahwa data yang akan diolah seyogyanya harus berdistribusi normal. Pengujian normalitas untuk data tunggal dapat dilakukan dengan uji Lilliefors, sedangkan untuk data bergolong dapat dilakukan dengan chi kuadrat. Baik, di sini ada uji Lilliefors. Ya, uji Lilliefors itu biasanya digunakan untuk uji normalitas data tunggal. Yang ini ya. Jadi sedangkan untuk data bergolong atau data kelompok menggunakan uji chi kuadrat. Di sini mau tidak mau untuk mempermudah kita, itu kita harus membuat tabel bantu uji Lilliefors. Ya, yang dimana terdiri dari nomor, ya nomor urut data, itu X itu adalah datanya, F itu apa biasanya kalau F? Frekuensi, kemudian FK itu frekuensi kumulatif, kemudian dari ini kita harus memperoleh yang namanya Z-score dari masing-masing data. Selanjutnya itu kita menguji Z-score ini melalui luas kurva normal. Oke, setelah kita mengetahui luas kurva normal, kita bisa menentukan nilai FZI, yang dimana jika ZI-nya positif, maka nilai ZI-nya, FZI-nya itu sama dengan 0,5 ditambah angka tabel. Angka tabel itu ini. Selanjutnya, jika ZI itu nilainya negatif, maka nilai FZI-nya itu adalah 0,5 dikurang angka tabel. Kemudian setelah menentukan nilai FZI, kita menentukan lagi yang namanya nilai SZI. SZI itu adalah nilai yang lebih kecil atau sama dengan rumus SZI, di mana banyaknya ZI itu dibagi N. Artinya ini ZI dibagi dengan N. N itu jumlah sampel. Ya. Selanjutnya itu
mengukur nilai mutlak antara FZI dikurang SZI. Setelah mengukur itu, barulah kita mencari nilai yang tertinggi di antar kolom nilai mutlak FZI dikurang SZI. Sampai di sini ada pertanyaan? Bingung di cara dapat ZI-nya, Pak. Mungkin itu yang Z-score tadi ya, Pak? Ya, Z itu Z-score. Z-score itu diperoleh dari nilai rata-rata, nilai dikurang nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita lihat ini angka ZI-nya 1,88. Berarti kita untuk menentukan luas kurva normalnya kita lihat di sini. Ini ya. Oke, untuk ZI data pertama berapa tadi? 1,88. Oke, kita lihat dari di sini. Berarti ini 1,8. Berarti kita tarik ke sini ke 8 lagi. Berarti dapatlah angkanya 0,4699. Oke, jadi kita buat di sini 0,46 apa 5 tadi ya? 6. 699. Selanjutnya 0,43. 0,1664. 0,1664. Oke, lanjut. Selanjutnya 1,25, 1,52. 0,4357. Oke. Oke, Iva, sekarang lanjutkan lagi untuk mencari FZI tadi gimana? Setelah mencari luas kurva normal FZI, jika ZI-nya negatif, berarti angkanya 0,5 ditambah. dikurang kurva normal ya. Yang ini. Oke. Berarti ini dikurang ya. 0,5 dikurang Luas kurva 0,3849. Oke, berarti ini masih bisa ditarik sampai sini. Tapi kalau ini nggak bisa lagi. Jadi 0,5 ditambah tambah 0,1664. Oke. SZI itu mencari yang lebih kecil sama dengan ZI dengan rumus SZI dibagi N. Intinya ini, FK dibagi itu, FK dibagi dengan banyak data. Ya. Banyak data kan 16 ya. Jadi SZI-nya itu kayak gini, 1 dibagi 16. Ya. Kemudian nanti ini sama dengan 4 dibagi 16. Nanti akhirnya ketemunya terakhir SZI itu 1. Ini. Oke. Udah ketemu SZI, baru nyari nilai absolut. Oke, nilai absolutnya itu FZI. Kalau di statistik absolut itu kita tulis ABS ya. Absolut. Artinya apa? Artinya apabila hasilnya negatif, itu tanda negatifnya tidak dibuat. Ya, contoh misalnya, kalau ini kita nggak pakai ABS, berarti ini dikurang FZI dikurang SZI. Ini ya.
Hasilnya negatif ya. Kalau kita nggak pakai absolut, hasilnya negatif. Tapi kalau seandainya kita bikin di sini absolut, di sininya kita bikin ABS terlebih dahulu. ABS itu ini dikurang ini, maka hasilnya pasti positif gitu. Ya. Berarti nilai absolut antara FZI sama SZI. Setelah itu kita cari ke bawah, kita cari skor yang paling besar. Sekalian besar ini siapa? Di antara kolom SZ ini siapa yang paling besar? Angka berapa yang paling besar? Angka yang paling besar adalah 0,169. 169. Sepakat nggak nih? Atau ada yang lebih besar lagi nggak? Oke, setelah kita dapat angka ini, maka kita beri tanda bahwa ini adalah nilai Lillie force observasi. Oke. Setelah mencari ini, barulah kita tentukan L tabelnya. Oke, setelah ini bandingkan L hitung dengan L tabel. Lebih besar L tabel. Artinya apa? Tidak normal. L tabel itu lebih besar daripada L Lillie force. LO. Oke, dari sini ada pertanyaan? Boleh cross check ulang, boleh, silakan. Pak, Ya, datanya bukannya normal ya, Pak? normal atau tidak normal ini? Tabelnya lagi. LT-nya lebih besar. Di sini katanya normal. Kalau LT lebih besar, berarti data berdistribusi normal. Oh, Jadi memang harus jeli di situ ya. Saya merasa berdosa karena terlalu mempercayakan Anda. maaf, Pak. Oke, benar. Tadi siapa yang ngomong tadi? Yang data ini berdistribusi normal. Rani, Pak. Oke, thank you Rani. Ada lagi nih? Pak, uji normalitas itu dipakai untuk apa? Oke, secara ini saya stop ya, share-nya ya. Oke, Pak. Anda mau ngapain? Nanti saya kirim. Baik, Kak. Oke, apa tadi yang saya mau ngomongin? Apa tadi pertanyaannya, sorry? Uji normalitas itu dipakai untuk apa? Oke, uji normalitas itu pada dasarnya itu digunakan untuk uji syarat analisis. Manfaatnya itu apabila data itu berdistribusi normal, maka Anda menganalisis datanya menggunakan statistik parametrik. Tapi apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka Anda menganalisis data
itu menggunakan statistik non parametrik. Paham sampai di situ? Bedanya juga kurang paham, Pak. Oke, intinya gini, statistik parametrik itu statistik yang butuh syarat. Untuk menganalisis datanya butuh syarat. Tapi kalau statistik non parametrik itu enggak butuh syarat. Nah, syarat untuk statistik parametrik itu adalah berdistribusi normal dan homogen. Nah, apabila salah satu itu tidak terpenuhi, maka dia dialihkan ke statistik parametrik. Non parametrik, sorry. Ada pertanyaan yang lain? Dari kisah kita malam ini? Yang ini, terkait dengan ini? Oke, kalau tidak, mungkin kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Nanti absennya itu dicek sendiri ya. Oke, intinya gini, dalam perkuliahan statistik ini, itu kita jangan sampai takut atau data penelitian kita itu tidak berdistribusi normal atau tidak homogen atau tidak memenuhi syarat untuk dianalisis, kan tetapi dengan adanya syarat analisis atau uji syarat analisis ini kita dapat menentukan rumus apa yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data penelitian kita. Jadi kebanyakan mahasiswa itu cemas, takut gitu ya. Bahkan ada lagi yang lebih iseng lagi itu yang datanya tidak berdistribusi normal dipaksain berdistribusi normal gitu. Sebenarnya hal itu tidak perlu karena kita ya namanya penelitian itu adalah kejujuran ya. Kalau penelitian itu terkait dengan kejujuran, ya apa yang kita peroleh itulah yang kita sampaikan gitu. Jadi ada juga nilai-nilai life skill-nya di sini untuk mata kuliah statis ini, bahwa kita dididik untuk yang pertama mencari solusi yang tepat, yang kedua mencari alternatifnya, yang ketiga itu jujur gitu. Intinya jujur. Mungkin itu pesan terakhir saya sebelum menutup perkuliahan. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Kalau tidak mungkin oke ya. Pak mau nanya, Ya. kalau misalnya penelitiannya survei, Mm-mm. nggak ada datanya tuh Pak, itu pakai uji normalitas nggak Pak? Enggak perlu, kan kalau survei itu biasanya itu kan hanya menyajikan data yang sudah kita peroleh. Mungkin dengan deskripsi data itu dideskripsikan, setelah itu baru kita menjelaskan apa maksud dari data yang sudah kita kumpulkan itu. Kalau survei kan nggak ada hipotesisnya. Iya. Ya. Makasih Pak. Oke, ada yang lain? Atau yang lagi penasaran dengan penelitiannya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Kalau tidak bisa mengerti atau tidak paham, silakan bertanya di lain kesempatan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan, Liv.